pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa pagi. Mari kita mulai hari ini dengan ungkapan syukur. Ungkapan syukur karena Tuhan telah memberikan hari baru bagi kita. Ungkapan syukur karena Tuhan masih menganugerahkan nafas kehidupan. Sehingga kita masih memiliki kesempatan untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan, belajar darinya, dan melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian dari PKJ 179, Kasih Paling Agung. Sebelum kita membaca bagian dari firman Tuhan dan merenungkannya, kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kasih agung yang Engkau berikan kepada kami. Ketika Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, menjadi kesempatan bagi kami untuk mendekat, mengenal Engkau, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya ya Allah, Engkau yang menolong, membimbing kami sehingga kami dapat menemukan pesan firman Tuhan untuk kehidupan kami. Memampukan kami untuk dapat melakukannya juga dalam hidup kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul 3, ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah.
Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalan." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi pada Bapak, Ibu, Saudara. Tema kita pada pagi hari ini adalah langkah-langkah awal. Cerita yang dibawakan di dalam Kisah Para Rasul ini adalah cerita yang cukup populer atau sudah biasa kita dengar, yaitu cerita tentang pemulihan orang lumpuh orang yang sejak lahirnya sudah lumpuh, dan karena ia lumpuh, ia tidak dapat mendapatkan pekerjaan karena kondisi tubuhnya, maka ia meminta sedekah nafkah di sekitar atau di depan gerbang bait Allah. Dan kita tahu bahwa Petrus dan Yohanes yang melewati gerbang yang mau ke bait Allah itu, melewati orang tersebut, melihatnya dan mengatakan bahwa tidak ada emas dan perak dalam diri Petrus dan Yohanes, tetapi ada satu yang ia punya dan akan ia berikan, yaitu keyakinan iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan dapat memberikan yang melampaui dari harapan si orang lumpuh ini. Maka Petrus memberikan orang tersebut dengan menyatakan bahwa demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalan. Maka berjalanlah orang tersebut. Namun ada satu tahap yang kemudian mungkin sering kita lewat. Petrus tidak dikatakan, tetapi sana dinyatakan di ayat ke-7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Bapak, Ibu, Saudara, Petrus bukan hanya mengatakan keyakinan iman, tapi juga ada tindak lanjut untuk memegang tangan orang itu, membantu dia berdiri, sehingga orang tersebut dapat merasakan dan mengalami bahwa kakinya yang lumpuh sejak lahir itu sudah kuat dan pulih secara total. Dan sejak ia menyadarinya, orang lumpuh itu melonjak, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Ketika mengalami pemulihan dari Tuhan yang dibantu oleh Petrus, orang tersebut kemudian mengalami transformasi. Bukan hanya kesembuhan secara fisik, kakinya dapat berjalan, tetapi juga tempat di mana ia sebelum ia mengalami pemulihan dan sesudah. Di dalam Kisah Para Rasul, sana diinformasikan bahwa orang lumpuh ini diletakkan di dekat gerbang indah, yaitu bukan di dalam, melainkan di luar, sehingga orang-orang yang mau masuk dapat melihat itu. Namun ketika ia mengalami pemulihan, ia berjalan melompat-lompat memuji Tuhan dan mengikut Petrus dan Yohanes, mengikut mereka ke dalam bait Allah. Orang lumpuh yang tereksklud, terpinggirkan, berada di luar bait Allah, kini ia masuk ke dalam bait Allah. Seorang penafsir mengatakan bahwa orang yang tersingkirkan ini mengalami pemulihan, bertransformasi, dan akhirnya memiliki komunitas. Dan inilah bentuk pemulihan yang Tuhan berikan. Bukan hanya pemulihan secara fisik,
tetapi juga pemulihan secara komunitas. Orang yang terpinggirkan, orang yang tidak dianggap kemudian masuk ke dalam sebuah komunitas percaya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kita semua juga adalah orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Apapun yang telah kita lakukan, dosa-dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Mungkin kita juga pernah mengalami yang namanya kegagalan, mengalami yang namanya malu karena dosa yang pernah kita lakukan. Kita mengalami sakit, dan seperti orang lumpuh ini kita dipulihkan dari rasa sakit. Kita diberikan kesempatan untuk merasakan dan mengalami kasih Allah. Dan bahkan mungkin dalam masa-masa sulit dalam kehidupan kita, ada tangan-tangan, ada orang-orang seperti Petrus yang hadir membantu dan menolong kita. Membantu memegang tangan kita dan menolong kita untuk berdiri. Tetapi, apa tindakan kita ketika kita dipulihkan, dibantu, dan ditolong? Sudahkah kita masuk ke dalam komunitas? Sudahkah kita memuji Tuhan dan bersama-sama dengan orang percaya menyembah dan memuji namanya? Pada hari ini kita diingatkan bahwa kita juga adalah orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Kita juga adalah orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan di masa-masa sulit kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu juga adalah sebuah ajakan untuk memiliki komunitas, untuk dapat berkumpul bersama-sama dengan orang percaya, untuk memuji, bersyukur, menyembah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ini juga menjadi sebuah ajakan kepada kita. Sebuah ajakan untuk kembali bergereja, kembali agar kita tidak terlalu nyaman hanya mengikuti siaran melalui YouTube. Tidak hanya memanjakan diri kita mendengarkan firman Tuhan dan menonton ibadah di rumah kita masing-masing, tetapi juga menjadi sebuah pengingat agar kita mau bersekutu bersama-sama, masuk bersama-sama di dalam sebuah komunitas umat percaya. Kita mau datang ke gereja, memuji nama Tuhan bersama-sama. Dan di sanalah kita akan mengalami pertumbuhan. Kita akan mengalami yang namanya cinta kasih Tuhan yang semakin di dalam kehidupan kita. Kita mau memuji Tuhan dari PKJ 224, sejenak aku menoleh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah kutempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang.
kita menaikkan doa syafaat. Ya Allah Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan karena pada pagi hari ini kami diingatkan. Kami diingatkan bahwa kami juga adalah orang-orang yang telah Engkau pulihkan. Engkau memulihkan kami dari segala dosa yang pernah kami perbuat. Engkau yang memulihkan kehidupan kami dari kami yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga kami boleh mengenal Engkau, merasakan, menikmati, mengalami kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga adalah orang-orang yang Engkau cintai, yang Engkau kasihi, yang mendapatkan anugerah pengampunan yang begitu besar. Dan seperti orang lumpuh ada di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, kami juga mau memuji Engkau. Kami mau bersyukur untuk orang-orang yang telah menolong dan membantu kami, yang telah mengenalkan kami kepada Tuhan Yesus, yang telah menolong kami agar kami dapat mampu melewati masa-masa sulit kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah menempatkan mereka di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa kepada kerabat, sahabat, saudari kami, saudara-saudari kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kiranya ya Allah, Engkau dapat tempatkan kami sebagai orang-orang yang dapat membantu dan menolong mereka di dalam doa, baik dukungan maupun kehadiran kami yang menghibur. Kiranya Tuhan, saudara kerabat yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, mereka juga dapat menemukan harapan. Dan Tuhan, Engkau yang juga memberikan keteguhan di dalam hati mereka, sehingga mereka dapat mampu dan melewati masa-masa sukar ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk para korban kebakaran pelumpang yang terjadi beberapa waktu lalu. Untuk korban yang kehilangan keluarganya, kehilangan tempat tinggal. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang hadir di tengah-tengah mereka, membantu dan memberikan harapan kepada mereka. Mampukan kami sebagai saudara yang dapat menolong mereka juga dengan apa yang mampu kami berikan. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan, Engkau menolong para pemimpin kami, hingga melalui setiap kebijakan dan keputusan yang diambil, kesejahteraan dan kedamaian boleh semakin nyata dirasakan dan dialami oleh seluruh rakyat di Indonesia ini. Kami juga mau berdoa untuk panitia Paskah. Kiranya Tuhan, Engkau yang menolong mereka untuk berkarya, untuk memberikan yang terbaik di dalam setiap rencana atau setiap rencana yang akan diselenggarakan. Mampukan ya Tuhan, kalau setiap kegiatan ibadah, acara yang akan diadakan, kami dapat semakin menghayati pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kami, menghayati hidup di dalam pertobatan, berbalik kepada Engkau dan mengalami cinta kasih-Mu. Ya Allah, inilah kami dengan segala pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya ya Tuhan, bahwa di dalam jeritan hati kami, Engkau mendengar, dan kami juga percaya Engkau yang menolong setiap kami untuk mampu melewatinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, persekutuan doa pagi kita telah usai. Namun, kasih setia Tuhan selalu ada di dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Amin.